Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Dr. Hozairi. Kita fokus untuk menyelesaikan latihan soal untuk materi profil matching. Nah, kita punya studi kasus seperti yang contoh di atas tadi. Cuma di sini studi kasusnya adalah menentukan 3 calon, relawan penjaga laut terbaik. Nah, ini punya beberapa aspek, aspeknya adalah kecerdasan, sikap kerja, perilaku, domisili, dan kesehatan. Sedangkan kriterianya ini kreatif, ini masuk, pada, core factor utamanya, penalaran dan solusi masuk core factor, gagasan ide ini masuk secondary factor, potensi cerdas ini adalah core factor. Jadi, masing-masing aspek memiliki beberapa kriteria dan sudah ditetapkan mendapatkan nilai target yang ada di sini. Jadi, ini adalah kriteria yang ditetapkan oleh Badan Keamanan Laut Indonesia tentang bagaimana catatan untuk merekrut relawan penjaga pantai dan laut. Nah, mari kita kupas dengan materinya di Excel. Ini kita sudah dapatkan data ketetapan para mahasiswa sekalian. Kita selanjutnya menentukan survei. Jadi ini berdasarkan catatan proses perekrutan yang pertama ini adalah aspek kecerdasan. Kita dapatkan nilai rafalannya ada 30. Ini adalah berdasarkan survei. Terus ini adalah nilai aspek sikap kerja, ini juga berdasarkan survei. Ini juga nilai aspek perilaku, ini juga berdasarkan survei. Terus ini nilai aspek domisili ini berdasarkan survei juga. Jadi yang atas ini adalah berdasarkan survei. Nah, seperti contoh tadi bahwa kita telah menetapkan target nilai Bakamla berdasarkan target yang sudah ada. Nah, maksudnya apa target ini? Target ini dikatakan kalau 5 itu sangat baik, kayak gitu. Jadi, kriterianya menggunakan, skala Likert. Jadi kalau Anda menggunakan survei di sini, nanti proses penilaian ini semua didapatkan dari hasil pengujian. Nah, setelah itu kita hitung nilai gap-nya dengan rumus, yaitu, nilai yang didapat dari data ya di lapangan dikurangi dengan nilai targetnya. Begitu seterusnya. Jadi, nilai yang dapat di lapangan dikurangi dengan nilai targetnya. Sehingga didapatlah nilai gap. Nilai gap itu nilai masukan dikurangi dengan nilai ketepatan. Yang berikutnya adalah mengkonversi nilai gap melalui pemetaan gap. Kalau tadi para mahasiswa sekalian, kita sudah tahu bahwa kalau -1 itu dikonversinya ke berapa. Nah, tadi di PPT kita sudah menjelaskan bahwa masing-masing nilai konversi itu sudah ditetapkan. Jadi, nilai bobot nilainya ini 0 ke 5, 1, 4,5, -1 adalah 4. Ya, sehingga kalau kita lihat dengan di data nilai ini, maka kita convert dengan rumus jika M ini 0,0 maka nilainya 5. Jika ini adalah 1 nilainya 4,5. Jika nilainya -1 nilainya 4 dan seterusnya. Itu menggunakan rumus, maka nilai ini semuanya adalah otomatis. Nah, langkah selanjutnya adalah pengelompokan mana yang masuk core factor, mana yang masuk secondary factor. Tadi sudah disepakati yang masuk core factor itu adalah beberapa nilai yang masuk M di sini. Yang masuk adalah 1, 2, dan 4. Nah, ini dikalikan berapa? Dibagi 3. Jadi dibagi berapa? Dibagi jumlah yang masuk pada nilai core factornya. Sedangkan secondary faktornya itu juga dibagi 3 karena jumlah yang ditentukan adalah 3.
Nah, maka dari ini semua nanti baru dikalikan dengan persentase. Yang ini dikalikan 60%, yang ini dikalikan 40%. Sehingga nilai totalnya didapatkan adalah nilai total tadi, ini dikalikan 60%, terus nilai untuk rapala satunya, untuk secondary faktornya dikalikan 40%. Jadi nilainya adalah ini. Nah, jadi kita sudah dapat nilai 30 calon rapala. Nah, berikutnya adalah menggabungkan antara masing-masing aspek kecerdasan, ditambahkan dengan aspek sikap kerja, ditambahkan dengan aspek perilaku, ditambahkan dengan aspek kesehatan, maka didapatkanlah nilai seperti ini dibagi berapa? Karena aspeknya ada 4, maka dibagi 4. Ini adalah nilai keseluruhan dari 30 rapala. Silakan menggunakan rumus ranking ya, ranking dari keseluruhan ini sehingga didapatkan ranking satunya yang tertinggi berdasarkan data nilai gapnya maka diperoleh yang paling tinggi. Ini sortirnya sending or sending. Jadi seharusnya ini yang nomor ini kok nomor satu. Ini eh, sendingnya jangan 0,1 tapi 0. Teng. Maka nanti ditarik ke bawah. Maka yang tertinggi itu adalah 4,62. Nih. Terus berikutnya yang tertinggi kedua mana? Karena yang mau diambil adalah 3 calon rapala. Nih calon 3 rapala. Terus ini yang ketiga. Ya, sorry ketiga ini. 4,4. Jadi silahkan para mahasiswa sekalian nanti ini dicoba untuk kalian memahami bagaimana tahapan-tahapan di dalam profile matching. Jadi kalau kalian tidak mau survei, silahkan Anda random aja dulu ini sebagai contoh untuk Anda memahami. Nah, untuk memahami bagaimana hasil kerja survei tersebut. Nah, ketika kalian sudah bisa menyelesaikan itu, maka silakan kerjakan untuk yang soal satu ini. Ini ada satu studi kasus kelompok nelayan, ya. Ini adalah kriterianya, ini adalah alternatifnya, ini adalah surveinya, ya. Mana yang masuk pada core factor utama dan sub core factor yang kedua silakan Anda tentukan sendiri. Nah, mudah-mudahan soal yang sederhana ini lebih mudah. Nah, untuk contoh ini coba dipahami karena nanti kita akan masuk pada studi kasus yang agak berbeda juga. Demikian mahasiswa sekalian, terima kasih. Selamat mencoba untuk latihan soal ini. Mudah-mudahan kalian mudah memahami dan mengerti. Jika ada permasalahan yang lain, silakan kalian selesaikan. Kalau bisa cari satu paper tentang profil matching dan kalian bisa terapkan. Demikian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.